Halo, saya dari Universitas Linggabuna PGRI Kota Sukabumi, Fakultas Sosial dan Ekonomi, Program Studi Akuntansi Semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 1 dengan dosen pengampu Bapak Rizal Sailani, SEMM. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pajak penghasilan pasal 22. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wisnu Prasetyo dengan NIM 101230057. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang definisi dari pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dikenakan atas transaksi tertentu seperti impor barang, penjualan barang tertentu oleh industri, penjualan dan impor BBM, gas dan pelumas, transaksi antara pedagang pengumpul dan industri, pembelian barang oleh BUMN atau BUMD, dan penjualan barang mewah oleh badan usaha. Selanjutnya, dasar hukum pajak penghasilan pasal 22. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang pajak penghasilan pasal 22. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak tersebut. Selanjutnya, pemungut PPh pasal 22. Pemungut PPh pasal 22 melibatkan berbagai pihak, antara lain 1. Bendaharawan pemerintah dan KPA untuk pembelian barang oleh pemerintah. 2. DCBC atau Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk transaksi impor. 3. Badan industri tertentu seperti industri kertas, semen, baja, farmasi, dan otomotif. 4. Produsen dan importir BBM, gas dan pelumas. 5. Industri dan eksportir hasil perhutanan, pertanian, perikanan, dan perkebunan. 6. Wajib pajak badan atas penjualan barang mewah. Tarif PPh pasal 22 atas transaksi impor, yaitu sebesar 10% untuk barang tertentu yang tercantum di lampiran 1, sebesar 2,5% untuk barang selain yang ada di lampiran 1 dan lampiran 2 yang diimpor oleh importir dengan API atau angka pengenal impor, sebesar 7,5% untuk barang tertentu lainnya yang tercantum di lampiran 2, dan 7,5% untuk barang selain yang ada di lampiran 1 dan lampiran 2 yang diimpor tanpa API, dan untuk barang yang tidak dikuasai oleh siapapun. Selanjutnya, tarif PPh pasal 22 atas transaksi ekspor dan penjualan komoditas barang hasil tambang, yaitu sebesar 1,5% atas transaksi ekspor atau penjualan komoditas hasil tambang seperti batu bara, mineral logam dan bukan logam, serta transaksi pembelian barang oleh pemerintah. Tarif ini dihitung berdasarkan harga jual, harga beli, atau nilai ekspor sebelum dikenai PPN atau pajak pertambahan nilai. Selanjutnya, tarif PPh pasal 22 atas transaksi penjualan BBM, gas, dan pelumas, yaitu sebesar 0,25% dari harga jual BBM untuk penjual kepada agen atau penyalur, sebesar 0,3% dari harga jual BBM untuk penjual kepada pihak lain selain agen atau penyalur, juga berlaku untuk penjual gas dan pelumas. Tarif PPh pasal 22 atas penjualan hasil industri tertentu kepada distributor, yaitu sebesar 0,1% untuk penjualan industri kertas, 0,25% untuk penjualan industri semen, 0,3% untuk penjualan industri baja dan farmasi, dan 0,45% untuk penjualan industri otomotif dan emas batangan. Tarif PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh industri terkait, yaitu sebesar 0,25%
atas pembelian dari pedagang pengumpul hasil perhutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan oleh industri terkait. Kemudian, tarif PPh pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah, yaitu sebesar 5% atas penjualan barang sangat mewah seperti kapal pesiar, pesawat terbang atau helikopter pribadi, dan rumah dengan harga jual lebih dari 5 miliar dan luas lebih dari 400 meter persegi. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 22. Secara umum, PPh pasal 22 didapatkan dari hasil mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajaknya, atau disebut juga DPP. Seperti pada slide sudah ditampilkan rumus untuk mencari PPh pasal 22. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh perhitungannya. Di sini ada contoh soal, yaitu PT Energi Super merupakan wajib pajak badan dalam negeri dengan bidang usaha sebagai penyalur BBM, gas, dan pelumas. Pada bulan Maret 2018 memberi premium sebanyak 5.000 liter dengan harga per liter itu sebesar 7.950. Hitunglah PPh pasal 22 yang dikenakan terhadap transaksi di atas. Nah, selanjutnya ini ada perhitungannya. Pertama kita mencari total pembelian premium yang dilakukan PT Energi Super dengan mengalihkan total harga dan menaikkan total per liternya. Kita kali harga per liternya, maka dihasilkan 39.750. Itu belum termasuk PPN. Maka kita cari PPN dulu dengan mengalihkannya dengan 10%, maka dihasilkan 3.975.000. Kemudian untuk mencari PPh-nya, kita kalikan dengan 0,25%. Karena ini termasuk BBM, gas, dan pelumas, maka PPh yang diambil adalah 0,25%. Maka dihasilkan 99.375. Jadi total yang harus dibayar oleh PT Energi adalah kita jumlahin antara total pembelian ditambah dengan PPN ditambah dengan PPh. Maka dihasilkan 43.824.375 rupiah. Untuk PPh pasal 22 di atas sifatnya adalah final, sehingga tidak dapat menjadi kredit pajak saat perhitungan PPh wajib pajak yang bersangkutan. Jadi kesimpulannya, PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh pihak ketiga dalam transaksi impor atau penjualan barang tertentu. Pajak ini membantu pemerintah dalam pemungutan pajak yang lebih efisien dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemungut pajak wajib menyetorkan dan melaporkan PPh pasal 22 dengan tepat sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.